Jadi Kementerian SDM segera berbenahlah karena kebijakan kalian ini merugikan rakyat Indonesia dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama aku Salsa, dan kali ini kita akan membahas tentang fenomena krisis bahan bakar minyak dari perusahaan-perusahaan swasta yang baru aja terjadi di Indonesia. Aku akan ngebahas dua hal. Yang pertama, aku akan ngebahas kenapa ini bisa terjadi, dan yang kedua, aku akan membahas apakah sebenarnya kebijakan ini bagus untuk rakyat Indonesia dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang. Jadi beberapa bulan atau tahun lalu gitu ya, di tahun 2024 ada dugaan bahwa kualitas BBM yang diberikan Pertamina itu ada dugaan bahwa ada kualitas yang buruk lah, atau ada dugaan kalau ini tuh sebenarnya BBM-nya ada yang dioplos dari BBM yang Pertalite tapi dijual dengan harga Pertamax gitu kan. Nah, kerugiannya diduga mencapai 190 triliun yang dirampok dari rakyat. Tapi ini semua masih dugaan karena memang belum terbukti apakah ini benar-benar terjadi atau enggak. Kalau dari pihak Pertamina sih klarifikasinya ini sebenarnya nggak terjadi. Nah, terus yang baru saja terjadi di bulan Februari adalah ada kebijakan baru di mana mereka mengikuti Perpres nomor 191 tahun 2014. Intinya, semua impor bahan bakar minyak mentah itu harus melalui satu pintu, yaitu melalui Pertamina itu sendiri. Dan kebijakan ini harus diturutin sama semua perusahaan-perusahaan swasta seperti Shell, BP, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Dari sini, sebenarnya dari kebijakan ini ada dua pertanyaan. Pertama, emangnya Pertamina mampu menjamin distribusi yang baik untuk perusahaan-perusahaan swasta ini? Karena dalam kenyataannya yang pernah terjadi di bulan Mei di Pulau Bangka itu sampai ada kelangkaan BBM sehingga harga BBM di sana sempat mencapai Rp30.000. Jadi dari salah satu contoh ini, distribusi BBM dari Pertamina itu belum terbukti kalau bisa smooth dan berjalan dengan lancar. Terus gimana dong kalau mereka minta perusahaan swasta untuk harus bergantung dari mereka, sementara secara distribusi aja mereka belum mampu memenuhi ini dengan baik di Indonesia. Yang kedua, apakah mereka bisa cepat? Kita kan tahu sendiri ya, birokrasi di Indonesia itu banyak banget yang terjadi lambat gitu kan. Mungkin kita bisa masukin filenya kapan dan terjadinya kapan, dan ini udah rahasia umum lah yang biasa banget kita masyarakat Indonesia itu sudah rasakan gitu. Nah, jadi dari kedua ketidakmampuan ini bisa berdampak buruk banget terhadap perusahaan-perusahaan swasta, dan pada kenyataannya itulah yang terjadi. Jadi Kementerian SDM pernah berkata bahwa aduh jangan khawatir deh, pokoknya kualitas itu kita jamin bagus. Pernah ada kecurigaan dan dugaan kalau kualitasnya itu nggak baik. Jadi apakah kita bisa percaya kepada kata-kata aja atau gimana gitu kan? Ini merugikan banget terhadap pihak swasta. Distribusi, kalau memang ini mau masuk di satu pintu, impornya harus melalui Pertamina gitu kan. Kasihan banget perusahaan-perusahaan swasta ini. Jadi mereka harus mengikuti harga pembelian minyak mentah sesuai dengan apapun yang Pertamina kasih. Padahal secara strategi perusahaan mereka harusnya berhak untuk mencari sumber yang mereka mau dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang terbaik gitu kan, sehingga mereka bisa membentuk strategi itu dan menjual ke pasar dengan harga yang sesuai dengan strategi mereka. Jadi dari dua hal itu aja itu udah dipertanyakan sekali sebenarnya kebijakan ini. Sebenarnya bukan kebijakan yang baik ya secara ekonomi, secara bisnis, dan juga impact terhadap masyarakat. Alasan pertama, pekerja-pekerja. Yang perlu kita bahas, yang paling penting adalah pekerja-pekerja dari perusahaan swasta itu sendiri, dari Shell dan BP. Kita nggak cuma ngomongin pekerja-pekerja karyawan yang bekerja di kantor, tapi yang kita omongin adalah pekerja-pekerja di lapangan, teman-teman, yang membantu untuk mengisi BBM, yang bekerja di toko-tokonya. Mereka-mereka inilah yang sebenarnya mungkin secara gaji masih minimal banget gitu kan, dan hidupnya sangat rentan. Nah, yang terjadi adalah karena hasil dari kelangkaan minyak, banyak dari mereka yang akhirnya tutup gitu, dan pekerja-pekerja ini terancam untuk bisa nantinya di PHK kalau ini terus berlanjut. Karena secara perusahaan mereka itu kan memang berfungsi untuk mencapai profit yang sebesar-besarnya, karena memang itu adalah nature gitu atau alami lah dari sebuah perusahaan. Kalau memang dilihat dalam beberapa bulan gak ada income, sementara mereka harus tetap operasional, harus ngebayar gaji karyawan, yang terjadi adalah mereka akan menanggung resiko itu gitu kan. Dan perusahaan sebagai badan yang memang mau mencari profit gak mungkin mau menanggung resiko yang seperti itu, sehingga kebijakan ini itu mengancam teman-teman kita yang bekerja di SPBU swasta, teman-teman. Dan bahkan udah kita lihat ya, dalam kenyataannya banyak dari mereka yang akhirnya jualan minuman, jualan teh, jualan produk-produk yang harusnya bukan minyak yang seharusnya mereka jual. Nah, responnya apa? Respon dari Kementerian SDM malah berkata kalau kita nggak memperbolehkan ya adanya PHK besar-besaran. Loh, gimana sih? Ini kan kayak gaslighting ya, atau mereka yang sebenarnya membuat masalah, tapi di saat perusahaan-perusahaan swasta mau bertindak, mereka malah diancam kalau nggak boleh untuk bisa nge-PHK. Terus maksudnya harus rugi gitu, dan kalau rugi mereka harus angkat kaki gitu. Duh, kebijakan ini tuh bener-bener nggak melindungi pekerja-pekerja teman-teman kita yang kerja di SPBU swasta. Alasan kedua,
hak konsumen. Teman-teman, sebagai konsumen kita mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang terbaik. Kalau memang kepercayaan dari masyarakat itu masih rendah terhadap produk-produk dari Pertamina karena pernah ada dugaan yang terjadi itu, kita sebagai masyarakat berhak dong untuk mendapatkan kualitas yang kita mau. Dan banyak masyarakat yang bilang mereka akhirnya beralih ke produk-produk dari Shell atau dari BP karena mereka merasa nggak apa-apa deh aku bayar lebih mahal sedikit, tapi setidaknya kualitas mesinku dan aku bisa menjamin kualitas dan aku percaya dengan brand-brand ini gitu ya. Jadi memang kebijakan ini juga udah melanggar hak-hak kita sebagai konsumen untuk bisa mendapatkan produk yang terbaik. Teman-teman, kita yang kerja susah gitu kan, beli mobil, beli motor itu dengan nyicil, dengan hasil keringat, dengan hasil kerja keras, berhak dong kalau kita mau milih produk yang melindungi barang-barang yang udah dengan susah payah kita beli. Dan berhak dong kita memilih kita mau beli dari brand-brand apa yang memang sudah terpercaya. Dan ini tuh seperti mereka tidak berhasil meningkatkan kepercayaan gitu ya dengan konsumen, tapi bukannya memperbaiki itu dan memberikan kompetisi yang fair dan wajar dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya, malah yang terjadi malah seperti ini, sehingga akhirnya perusahaan swasta pun yang sudah berhasil membangun kepercayaan dengan konsumen, malah mereka yang akhirnya dirugikan gitu kan. Nah, ini buruk banget teman-teman, karena ini udah melanggar hak kita sebagai konsumen untuk mendapatkan produk yang terbaik. Kerjanya udah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mau beli bensin yang baik pun untuk perusahaan kita masih juga dipersulit oleh Kementerian SDM. Ketiga, yang dirugikan adalah perusahaan-perusahaan swasta tersebut, teman-teman. Shell, BP, kalian kebayang nggak sih kalau kalian jadi perusahaan-perusahaan ini, kalau itu adalah perusahaan-perusahaan kalian sendiri. Perusahaan itu bisa bertahan saat satu, memang adanya kepastian dalam berbisnis, karena mereka bisa ngelihat nih, oke, stoknya seperti apa, pembeliannya seperti apa, mereka bisa mengelola sendiri, mereka bisa tahu beli dari mana sih minyak yang paling berkualitas, harganya seperti apa sih, dari negara apa sih belinya, distribusi apa sih yang lebih tepat, dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan tidak seperti BUMN. Kalau perusahaan swasta, mereka itu kan benar-benar harus berkompetisi ekstat karena mereka benar-benar harus membangun kepercayaan dari masyarakat gitu kan, dan harus memberikan produk yang sebagus-bagusnya karena produk mereka pada dasarnya memang udah lebih mahal gitu kan dari apa yang dijual sama Pertamina. Nah, karena mereka nggak bisa melakukan ini, mereka harus bergantung dengan apapun itu kebijakan dari pemerintah atau dari Pertamina. Akhirnya susah banget dong untuk mereka bisa tahu gimana ya cara aku bisa memaksimalkan profit. Bahkan nggak cuma sampai situ, ini udah di level yang mereka sendiri udah harus nggak bisa jualan, teman-teman. Jadi ini memang bener-bener nggak adil banget untuk perusahaan-perusahaan itu. Padahal mereka punya hak yang sama loh. Mereka juga bayar pajak, mereka membuka lapangan pekerjaan, mereka juga memberikan servis yang baik terhadap konsumen. Jadi harusnya keberadaan mereka itu disupport sama pemerintah. Harusnya keberadaan mereka itu bisa disupport sehingga mereka bisa membuka lebih banyak lagi nih cabang-cabang pom bensin gitu ya, nggak cuma di kota-kota besar, karena sekarang itu kan Shell, BP dan lain sebagainya itu baru ada di kota-kota besar tapi belum merambah ke daerah-daerah yang lebih kecil. Harusnya disupport biar mereka bisa berkembang ke arah sana, hak konsumen terjaga, ada lebih banyak lapangan pekerjaan yang juga dibuka oleh perusahaan-perusahaan ini. Dampak yang keempat, ini salah satu yang merupakan buruk banget untuk ekonomi kita, adalah investasi jangka panjang, teman-teman. Karena gini loh, untuk bisa adanya investasi, yaitu perusahaan asing mau masuk ke Indonesia, yang sebenarnya itu bagus ya, karena itu akan membuka lapangan pekerjaan seperti yang aku udah jelaskan tadi dan memberikan opsi lebih banyak untuk konsumen. Untuk itu bisa terjadi, investor harus percaya bahwa market Indonesia itu memang stabil, mereka punya kebebasan untuk mencari untung di Indonesia, dan pemerintah tidak berpihak kepada perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Nah, saat ini gagal dilakukan oleh Kementerian SDM yang ada jadinya dalam jangka panjang, investor akan takut teman-teman untuk masuk ke Indonesia karena satu, peraturannya bisa berubah-berubah loh, dan saat peraturan itu berubah mereka nggak bisa apa-apa, mereka harus nurutin peraturan itu, bahkan sampai ini bisa mengancam aktivitas mereka dalam mencari keuntungan. Kalau kalian jadi investor, mau nggak kalian masuk ke negara yang seperti itu? Kedua, ini adalah bukti presiden bahwa pemerintah saat mereka membuat kebijakan, mereka akan selalu berpihak kepada BUMN atau perusahaan-perusahaan milik negara, dan kebijakan mereka terhadap swasta itu nggak berpihak banget gitu. Jadi ini menakutkan sekali gitu. Jadi bayangkan deh, sebagai investor, market-market itu kan banyak di seluruh dunia. Kalian mau pergi ke market yang memang menjamin di mana kalian bisa sukses, atau kalian akan mau invest ke market-market yang kayak gini nih, yang ada keperpihakan dari pemerintah ke perusahaan-perusahaan milik negara. Pastinya kalian sebagai investor akan mikir untuk mendingan cari negara lain aja. Karena kan orang pasti butuh gitu kan, BBM, pasti butuh bensin, pasti butuh untuk transportasi, untuk usaha dan lain sebagainya. Jadi mendingan pergi ke market yang lain dibandingin ke Indonesia. Nah, dari sini teman-teman, udah ada 4 argumen yang aku sajikan. Jadi Kementerian SDM segera berbenahlah, karena kebijakan kalian ini merugikan rakyat Indonesia dalam jangka pendek dan juga dalam jangka panjang.